Gak gitu terus. Apa? Ki wis prung to. Wis to. Lha ki wis iki. Lha kok dikira urung to. Wis iki. Ini teman saya. Di bahasa Indonesia apa? Loh, bahasa Jawa iso, bahasa Indonesia iso, gak balas. Teman SD yang pekerjaannya bekerja apa set job, Mas? Freelance ya? Oke. Freelance side job. Sebagai ini ya, potong rambut ya. Bahasa Inggrisnya apa ya sih? Barber. Barber. Barberman. Barbershop. Barbershop kan tempat. Oh, Barberman. oh. Kayaknya lek bisa enak. Ya, yo, macam kau biasa, ayo sih tuh. Sing ngelek aku apa ya? Coba. Sasoti tak mel ya? Pul ya? Cuk matamu. Lho, ki pul sak mono yo an. Lho aku yo gak. Oke, sebelum wawancara dimulai kita mau challenge. Ya ora? Yo. Langsung teguk ping telu. 3 ya, 3. Oke, langsung 3 kali sebelum tanya-tanya ya ta. Langsung. Bahaya nih. Jangan ditiru ya. Apalagi follower yang masih di bawah umur. Gila. Loh, kok astagfirullahaladzim ini? Gimana Mas? Satu kali doang ini Mas, tequila. Rasanya ngeri ya Tony ya? Luar biasa. Wis gak katanya. Ya sampe ini aku aja kakek. Maaf ya, ada kacangnya. Gak kuat lek. Sampai ngobrol Mas ya. Oke. Tadi motong berapa hari ini? Berapa hari motong? Berapa orang? Maksudnya? Hari ini tadi 2 orang. 2 orang doang. Sehari 2 orang gitu? Sehari maksimal 2 sampai 3. Karena mulainya jam berapa ya? Jam 3. Mulai habis asar setengah 4 sampai jam 5 maksimal. Dia ini guru ngaji di sekolah. Enggak ya? Mati kamu. Terus yang jobnya jadi barberman. Cocok. Bukan guru ngaji, tapi guru karakter. Oh, guru karakter, guru ngaji. Keliru berarti. Keliru. Jadi gak terus nih, terus gak. Enggak, kenapa enggak? Waduh. Panas, lur. Loh ini kok bisa kepikiran jadi barbershop ini gimana? Barberman ya? Pokoknya sebenarnya cita-cita nggak ada. Semua tukang cukur itu nggak ada yang cita-citanya pengen jadi tukang cukur. Iya. Jadi awalnya dulu waktu kuliah di mata kuliah KWU itu ada yang namanya Bu Endah, kalau nggak salah Bu Endah atau Bu Endah itu seorang yang dulu ngajar juga di Balai Latihan Kerja Caruban. Dia kasih tugas KWU untuk bikin sebuah usaha. Jadi setiap siswa atau setiap mahasiswa dikasih modal 5 juta. Oh, oke. Modal 5 juta, dari 5 juta itu mau dibikin apa? Nah, kepikirannya saya dulu bikin barbershop. Tapi karena cuma 5 juta akhirnya beralih ke barberman, ke delivery haircut. Oh, jadi itu online. Oh iya. Potong rambut online. Jadi saya yang jemput bola ke pelanggan gitu customer. Ya? Oh boleh. Cocok gitu ya. Ngeri. Lah ini perbedaannya barbershop sama barbershop ini apa? Namanya kan Benmoro The Barbershop. Oh, Benmoro Barbershop. Ya, Oke. Kenapa kok nggak pakai barbershop? Ya. Kebanyakan barbershop ya. Kebanyakan nama barbershop karena dia punya tempat. Oh, jadi okay. punya tempat. Karena saya datang ke tempat
nya customer, makanya jadi barbership. Ship itu artinya shipment. Oh iya gitu. Shipment atau apa ya? Omongannya ori ya. Ship itu bisa kapal kalau dulu. Pokoknya apa ya ngarani? PP. Sing jadi translatornya itu si Nick the Barbership. Jadi saya punya idola dulu waktu awal-awal bisa motong itu nonton channelnya Nick the Barbership. Jadi dia punya jasa tukang potong tapi datang ke teman-teman, makanya saya ambil belakangnya The Barbership. Dia Nick the Barbership, saya ganti Ben Moro the Barbership. Jadi ship itu sebenarnya kapal. Kalau di logonya Nick the Barbership itu logonya kapal. Jadi kapal yang mengantarkan paket ke customer, makanya di belakangnya jadi The Barbership, bukan The Barbershop. Tapi nanti kalau punya The Barbershop yo jadi ganti Ben Moro The Barbershop. Itu nanti kalau punya barbershop. Sementara belum punya yo pakai The Barbership. Wis cocok. Lek ngebesek to. Coba panas. Lho, sik pisan gas. Sik ya. Sing ngene Sandro lho, Cuk. Aja bukut. Jadi mas. Tequila itu minumnya harus dikocok dulu. Kocok sampai kocok. Terus. Diapanya mas? Dicium. Lagi tambune. Baunya cocok. Aku lagi ngombe iki ya. Ternyata tenang bahaya. Ganteng. Ngeri banget ternyata ya. Lah ini tarifnya berapa mas ya? Kira-kira. Masnya gak kuat ini. Waduh. Gimana mas? Udah, gitu aja. Udah. Gak pernah minum berat, Cuk. Loh, ini berapa persen sih? 40. Oh iya 40. Lumayan kan? Oke. Ini enggak barberman ini tarifnya berapa ini? Tarifnya sebetulnya kalau saya pasang tarif rata-rata teman-teman ngasih 20.000 untuk satu orang. Tapi untuk kalau 2 orang 30.000. Jadi tarifnya itu sudah masuk ongkos kirim. Kalau kita pakai paketan tuh ongkos kirim. Nah, yo kan bensinnya ya mas ya? yo, Oh, kan bensinnya. saya datang ke rumah customer. Masa nggak dihitung Bensin. Jauh ya mas? Iya, ya kalau mau murah yo datang ke pangkas rambut atau ke barbershop. Oh, oke. Jadi tarifnya yo normal 15 sampai 20 untuk area sini. 20 sampai 25 lah. Oh. Tapi berhubung saya datang yo kasih uang bensin transport, walaupun deket yo harusnya pakai transport. Tapi yo kadang ada yang cuma kasih 10.000. Ya nggak Wah, itu apa-apa. parah itu ya mas ya? Ya nggak parah, tapi karena memang di awal saya nggak pernah narif sih. Tapi pokoknya saya kasih potongan, kalau dia apresiasinya bagus yo biasanya kasih lebih. Tapi kalau nggak bagus yo paling cuma 10 sampai 15.000. Itu 15.000 itu banyak, mau nggak ramasi yo. Oh iya, bener nggak ramas. Oh, Cuma potong doang ya? Semua cuk. Iya, grobios ini ya. Panas. Karena nggak ada AC-nya di rumah. Ini loh. Lagi. Kowe cuk. Parah gimana mas? Ini baru loh ya? Baru beli tadi. Langsung dikirim sama fitnya. Jadi untuk teman-teman yang mau beli saya bayar 24 jam. Iya. tequila lah. Yang lain boleh, tapi Yang jangan tequila. leci enak, yang leci aja. Ini tequila keras banget. Wah ini ngeluh ya sirah ya. Enggak apa-apa. Terus ya. Saya nggak pernah minum. Sebetulnya saya nggak pernah minum, tapi berhubung teman saya SD ini pulang dari luar, yo selama bisa yo minum. Tapi kalau nanti udah punya istri yo
wis iya lah. mumpung bisa ya mumpung toh. bisa minum Iya. gitu aja. Bentar. Ya jadi yo baik tapi yo ada buruknya selama buruknya enggak Jangan menyimpang-nyimpang banget Ya, ya toh bener, nggak bener. apa-apa ya toh. Yes, ngono lah ya. Sing ngono lah. Pokoke los, dol. Kayak lagune Caknan los dol. WhatsAppan ngono ae. Terus apa nih Terus iki kendala karo problemnya apa Mas ya Mas? Sing nggo kendala nih selama motong sama motong. Heeh. jadi kendalanya apa ya kendalanya lebih ke cuaca. Jadi kalau saya kan datang ke customer Heeh. jadi biasanya waktu hujan itu kendala banget karena yang saya bawa kan elektronik rawan Oh, iya, bener. rawan konslet dong. Bener, Makanya bener. yo kalau hujan yo Ini bawa bangku nggak Mas kursi gitu? Nggak bawa? enggak Langsung dari pelanggannya kursi? yo kursi biasanya langsung dari pelanggannya. Pokoknya kendalanya lebih ke alam sih. Alam. Tapi yo terkadang ada yang janjian jam 4, jam setengah 4, ketemunya jam 4, setengah Oh. jam setelah janjian biasanya datang. Terkadang juga sayanya yang telat. Ya jadi biasanya pokoknya kalau mau Apa? order di barbershop deh itu Bermoro Barbershop paling enggak tentukan jam sama lokasi. Jadi jamnya pas, lokasinya di mana, ya wes sebelum jam biasanya saya datang. Betul. Mentok-mentok kok paling yo Tapi customernya ini 15 10 sampai 15 menit. licik-licik nggak customernya? Kadang nggak langsung di cancel kalau Lek kamu kesana gitu di cancel langsung di cancel nggak gitu? kalau cancel enggak, Nggak. jarang banget Jarang sih cancel. cancel. Tapi biasanya cancelnya 1 sampai setengah jam lah, maksimal setengah Oh. jam sebelum biasanya saya WA dulu. Oh, Pokoknya kalau iya. di WA kok nggak ada respon, Respon langsung. saya Sudah. tunggu dulu sampai Oh, langsung. jam mungkin kalau janjian setengah 4 saya tunggu sampai jam 4. Oh, Selama belum jam ada. 4 belum ada yang Yang belum balas ada itu? yang order Balas atau order. order lain ya wes saya tunggu, tapi kalau Hmm. enggak yo tinggal. Oh, ngeri kan ya? Yo kendalanya cuma itu Itu sih. ngeri berarti. Aduh, Cocok. Piye Mas, panas? Jenguk nggih sik to? sumuk, Cuk. Hah? Sumuk. Yo, wae sumu yo an. Ngombe sik ben ra sumu. Tenang. Hah? Ngelus terusan. Ngeluh ora sih, tapi Gak toh. Diterah yo panas. Tapi bar yo gak enak kok, gak ngeluh kok. gak ngeluh tenang. Iya. Tapi yo engko iki kok Piye? baru pemeriksaan dulu. Ki kuduke dicampuri, Cuk. Oh, gak tekel wis campuran. Campuran nang yo. Di komen sih Pak, campuran ini. Vibe Tequila. Brand ambasadornya Uus. Kita minum dulu. Dikit Ngeri ya ternyata ya. Nah ini kok bisa tetap berjalan gimana Mas? tetap berjalan yo. Terus gimana caranya tetap berjalan? jalan. Terus ini. Banyak Orderannya- pas ordernya banyak Sebetulnya sistemnya barbershop atau apa? bersih. Sistem barbershop atau pangkas rambut yang lain itu Iya. sama sih. Pokoknya Ada pelanggan bagus tuh. pelanggan bisa datang setiap bulannya itu bisa dikatakan berhasil. Oh, Jadi- gitu. Jadi lah punya customer kok datang hari ini terus bulan berikutnya nggak datang yo bisa dikatakan nggak berhasil. Oh, gitu. Walaupun tarifnya mahal, tapi kalau bulan depannya itu udah bisa datang lagi, yo bisa dikatakan berhasil. Jadi kuncinya jasa itu yo gimana caranya bisa ngikat customer bisa datang lagi ke kita, iya. datang terus ambil ambil Kasih yang terbaik lah bukan iya, buat customer ya. pokoknya maksimal, pokoknya Iya, iya. quality over quantity. Wis, lho. Jadi Bahasane lho ngeri. kualitas dulu kasih, Heeh. baru kuantitasnya. Edukasi lah. Yo, pokoknya kita kasih edukasi supaya supaya, customer itu rambutmu itu seperti ini. Heeh. Apa rambutmu ikal, rambutmu jarang, rambutmu itu tipis. Potongannya kudu ngene-ngene. Potongannya seperti ini, Iya, kamu nggak cocok iya. seperti ini. Yo, harus kita edukasi. Jadi biasanya kalau potong ini depannya dipotong, otomatis 2 minggu harus ratain lagi. Jadi datang ke barbershop lagi. Kalau bisa yo tetap sama barberman-nya yo itu lagi, jangan sampai Ganti-ganti gonta-ganti. ya. Kalau gonta-ganti beda rambut ya. Iya, heeh. Jadi Rambutnya beda. pokoknya intinya pelayanan lah.
kalau di tempat saya. Jadi kebanyakan walaupun sehari cuma 1 sampai 2 orang, Ya. tapi 1 bulan atau 2 minggu lagi yo orangnya datang lagi ke saya. Jadi kuncinya Cocok itu. gitu berarti. Ya, cocok. Cocok, Yo, cocok, kebanyakan cocok atau cocok-cocokan. kasihan nggak tahu. Oh iya kayaknya. Wes iki nyomen koncoku Teman-teman ya kotanya ya. koncoku wis Teman-temannya banyak gitu. daripada wis tak laris nih. Biasanya ngono, Cok. Yo enggak ngerti Ya, sih. nggak ngerti. Tapi kebanyakan Cocok-cocokan lah ya. Cocok lah. Cocok walaupun yo kadang ada 1-2 orang yang yang ribet ya. Itu yang banyak sih enggak sih yang ada yang tato ini tato minta tato minta ada yang ribet ada ribet gitulah. Ribet ada tapi biasanya langsung saya kasih tarif lebih mahal. Jadi gitu. supaya dia bisa menghargai karya ya. Iya, kalau tato kan lebih ke karya kan, imajinasi terus seninya main. Iya, main ya benar. Jadi yo saya kasih 20, kalaupun nanti dia nggak mau berikutnya nggak mau datang ya wes. Iya, Wong benar. dia juga Ribetin orang ya. Ribetin orang lain kan ya wes saya kasih yang agak lebih mahal sih. Nah, yang itu ya. Jadi contohnya, yo boleh minta tato itu boleh. minta. Minta tato boleh, minta yang nggak boleh itu Didengerin ya. datang mukanya seperti ini terus dipotong jadi mukanya Justin Bieber atau ya gak oleh. Gak oleh. Aduh banget iku. Operasi plastik, Cok. Orang rambut tok. Itu rambut yo. Saya bisa rubah rambut kalian tapi nggak bisa ke muka. Walaupun sebenarnya biasanya minta kasih foto bule. Sekalian wajahnya seperti ini. Yo bisa, susah tapi yo nggak apa namanya kan halu yo nggak halus ya apa? Guyon, bercanda. Ya diminum sih Thomas ya, diminum sih Mas. Mas enak loh Mas. Cangkere anak loro tapi gelemnya sing cilik dhewe iki. Apa gitu. Iki gak kuat lah iki, Cok. Terlalu panas. Enggak kok, enggak. Ini enak Mas. Saya sebetulnya nggak kuat minum, tapi berhubung teman saya ini datang dari luar yo, kerjanya di kapal. Enggak. Gajinya sampai 14 juta. Dia ngasih saya iPhone 8. Gitu. Ngapus sih tok. Kere iki. Jadi kalau punya teman yang kerjanya sukses, kalau bisa dideketin, Ya. terus pelorotin, ya toh. Ya bener itu. Kayak ngene iki. Dan Dapat iPhone 8, dapat minum. Ya ngono lah. Ya nggak apa-apa, sukses. Ya nanti kalau Kan doanya biasanya kalau dia giliran susah, yang dulunya dibantu ikut bantu balik. Oh iya. Ini Masnya kursusnya di mana Mas? Dulu kursus itu untuk potong rambut. Khusus di salah satu apa ya salon. Tapi itu berapa bulan itu Mas? 1 bulan. 1 bulan. Udah bisa handle sendiri gitu. Sebetulnya saya lebih ke YouTube sih, bukan di kursusnya yang di awal. Yang di kursus di awal itu cuma ngasih keberanian kita supaya bisa yang handle sendiri ya, potong sendiri ya gitu ya. Jadi praktek gitu. Kebanyakan tukang cukur yang awal yang istilahnya baru mulai belajar itu nggak berani motong ataupun pegang kepala orang itu nggak berani. Jadi dulu awal-awal saya mau waktu mulai belajar motong pegang kepala orang itu nggak berani. Kita potong piye gitu ini nggak bisa. Jadi di tempat kursus saya yang awal itu di Madiun ada dia ngajarin untuk nungguin keberanian jadi motong. Nah dari situ saya berani motong. Terus saya ikut seminar barber di Surabaya itu pertama kali di Barber Euphoria 1 itu bintang tamunya Fadil Taqwa sama Juli yang sekarang jadi YouTuber ya. Jadi di situ saya dapat ilmu awal, jadi mulai dari parting, section, ada teknik gunting graduation, terus apa ya blanka, terus pokoknya banyak dibahas di Barber Euphoria 1 itu. Terus akhirnya dari situ saya terus tertarik, terus lihat YouTube. Sebelum
di Barber Euphoria 1 itu saya nggak tahu ini YouTube ini pokoknya pakai pakai attachment nomor 1 nomor 2 itu, tapi padahal itu ada tekniknya, ada si move, ada beda-beda tekniknya ada, tapi terus dari Barber Euphoria 1 itu saya tahu, jadi tekniknya seperti ini, anunya seperti ini. Akhirnya dari situ, dari YouTube terus semakin kesini tahu caranya, dari dasarnya tahu, terus semakin jam terbangnya semakin motong orang banyak tahu, akhirnya sampai sekarang bisa motong. Ya ini hasil potongannya seperti ya, itu. Ya. Korea nggak? Korea. Awalnya French crop, jadi orang Jawa di sini high fade, terus atasnya dikasih guntingan tekstur seperti itu. Ya. Bagus. Jadi enggak. Di lapangan nggak? Pokoknya nggak ada aneh sih, dari awal belajar di awal sampai seminar nggak ada. Pokoknya manfaatnya banyak. Banyak. Lah mesinnya belinya di mana Mas? Mesin. Kalau mesinnya itu yang paling mahal ada. Yang paling mahal yang dapat hadiah dari Singapura. Jadi itu gimana? Kuis apa giveaway? Jadi cuma sebetulnya giveaway ini cuma komen sama like. Gitu. Dan itu komennya saya paling inget di awal cuma Ramadan Karim, karena giveaway itu dibuat sebelum bulan Ramadan. Saya ingat betul, saya cuma komen gitu aja. Terus 2 minggu berikutnya saya dapat DM dari World Pro C. Itu World Pro C itu perwakilan dari Asia Tenggara untuk distributornya World. Alat cukur itu, alat cukur yang terkenal. Pokoknya yang paling terkenal itu ada World, ada Andis, ada Babyliss itu. Pokoknya yang World ini punya. Terus saya di DM suruh kasih alamat, saya kasih alamat, akhirnya datang alat cukur spesial edisi yang 100 tahunnya World. Jadi kalau dirupiahin ya sekitar berapa ya? 2.100.000, 2.200.000 lah. 2.200.000. Ya, jadi saya dapat alat cukur gratis itu 2 juta, harga 2.200.000. Alhamdulillah itu ya. Ya alhamdulillah banget. Pokoknya serasa apa yang saya kerjakan ini di tukang cukur ini diridhoi sama Allah. Cocok lah. Bahas agama. Rezekine ning kono lah, rezekine lah. Betul, bahas agama tapi sambil minum. Ya, enggak apa-apa lah. Berarti ruwet. Enggak apa-apa. Ini vlog pertama, jadi bahasanya campur-campur. Nanti kalau berikutnya gimana? Bisa lebih baik alhamdulillah, kalau enggak wes itu memang ini kita nyoba vlog ya. Enggak pengen terus ada viewernya banyak, enggak, ini cuma pengen cerita-cerita tok. Ya sing sing jelas netizennya wis akeh. Netizennya koncone dhewe Mbak. Ngelok-ngelokne dhewe terus komen kuwi wis enggak apa-apa lah. Pokoknya mau dihujat atau apa ini cuma sebetulnya cuma dokumentasi bahwa ini loh, dulu saya mudanya bikin vlog. Benar. Dulu waktu kecil nggak sempet mainan HP, mainannya cuma kelereng, terus kerja kelompok, belajar bersama di tempatnya ini. Sekarang tua, bikin vlog. Nanti kalau lebih tua lagi umurnya alhamdulillah, kalau sampai umur berapa kan ada dokumentasinya lewat YouTube. Pokoknya intinya dokumentasi lah, bukan pengen cari uang dari YouTube enggak. Udah banyak kok uangnya. Ini sekali bisnisnya kerja, banyak kok. Sekali kerja 14 juta. Sombong banget anjir. Kau boleh cuk kata anjir. Kok aku neh awakmu cuk. Aku wis tuh mau. Cuk, aku wis gak lah. Pusing enggak? Panas enggak. Cuma sensasinya di awal di tenggorokan panas gitu. Enggak terlalu panas. Panasan Iceland atau vodka sih. Oh iya benar. Cuma ini ketika masuk langsung sirai kok diantem apa dasar ini. Cuma enggak langsung mabuk, enggak langsung pusing enggak. Jujur enggak pusing sampai sekarang pun enggak pusing, cuma panas ya. Minum di awal itu rasanya iki wis toyok ngombe ya wis modal. Ya enggak. Lah ini idolanya siapa Mas? Idola banyak. Idola dari luar itu Bertus Soren.
itu Mas? Dari mana itu, Mas? tukang cukur klasik sih, gaya cukurannya itu lebih ke klasik. Tapi kalau Indonesia apa ya, Indonesia cukurannya Itu orang luarnya di mana, Mas? Belanda. Belanda. Tapi kalau Indonesia saya lebih ke siapa ya, lokalan sih. Lokal sini-sini aja berarti. Ya, Indonesia banyak, Leman Ade Fahmi, ada Juli, ada banyak sekali. Ada Nikasius itu di Barbishop itu. Ntar ada di Instagramnya, ntar ada tadi. Instagramnya enak. Banyak berarti. Kalau mau motong ya. Cuma pokoknya banyak lah kalau Indonesia. Tapi kalau luar saya lebih ke Bertus Sorm, The Bloody Dancer kalau nggak salah. Terus bagus itu karya-karya. kalau sekepala. Asia Tenggara yo tetep Yanto Sani. Tosani. Yanto Sani itu wis paket Paket lengkap paket pokoknya. lengkap. Musik iya, ngelawak iya, motong iya, wis pokoknya idola. Pokoknya ke depan saya pengennya yo seperti Yanto Sani. Semua bisa ya. Yo, Semua bisa. Latih bola yo bisa. Latih bola tapi enggak matanya Pokoknya sakit. ya itulah. Enggak jadi. Aman lah pokoknya. Terus apa lagi ya Mas ya? Sebentar dong. Minum dulu Mas. Iki ku bare piye? Gimana? Iki dibari kene bare. Mau Loh, bare. ono kok di bare ya Bang. Sebetulnya saya nggak mau minum. Betul, minumnya kalau boleh ini saya mau kasih ke bapak. Bapak lebih parah tahu ya Nanti kalau Dewi kan bapak aku kayak piye. Iya, Yes. iya, tahu. Bukan ngomongin aib tapi semua teman-teman Ya, yang udah kenal tahu yes, sih, ya, udah tahu kalau bapak saya tukang Iya, bener. minum. Ini tadi saya ketaruh kulkas dikasih ini minyak toh. Minyak. Iya, minyak goreng. Minyak Minyak goreng goreng. namanya Five ya. Kayak air kencing kan anjir. Tapi yo nanti waktu pulang tetap sebagian saya kasih bapak, sebagian kali teman-teman yang mungkin Ya. nanti di angkringan Ya, ya, angkringan. satu. Wae Boleh lah. kasih lah Sedikit-sedikit aja biar mencoba vape itu gimana rasanya. Ya. Ya lumayan keras ya. Keras banget sih. Tapi yang rekomenden itu yang leci itu ya buat cewek sih manis katanya. Ngeri Mas ya. Tuh. Tuh. Cok blok aku cok. Fuck. Semua. Semua. Ini enak. Kita segini aja Mas. Nih. Bagus Mas. Nah. Bener, tes. Jujur saya nggak kuat minum, tapi yo Gak apa-apa. demi konten. Seopa. Konten. Mana cok sing ditakoni? Ini Mas apa ini apa? Yang belum kesampaian ini apa Mas yang belum kesampaian sampai saat ini? Yang belum kesampaian itu yo punya barbershop. Menyapa baru sendiri ya, buka sendiri ya. Yang belum kesampaian punya barbershop. Lah katanya banyak orang yang nggak suka bikin barbershop sendiri ya, buka sendiri gitu teman-temannya. Jadi gini, bahwa sebelum saya sebenarnya kan pernah ditawari untuk kerja Kerjasama gitu. kerjasama atau kamu mau kerja nggak di barbershop? Boleh. Ya sebenarnya mau aja semua, tapi karena di awal saya sudah nolak satu orang, maksudnya bukan nolak sih sebetulnya. Dulu pernah ditawari, gelem nggak, mau nggak, ikut saya bikin barbershop, kamu nyukur saya kesediaan tempat. Sebenarnya awalnya mau, tapi karena pagi saya harus kerja di kerjaan, makanya saya nggak bisa kasih full ya. Jadi saya nggak bisa kerja di Biasanya habis kerja set job gitu ya, set set job aja. terus tapi Ya. karena di awal saya sudah tolak satu orang, tawaran-tawaran berikutnya yo saya nggak berani terima, takutnya Iya, kita tak tawari yo, saya tawari Mono ya. nggak mau, tapi di Malah. tempat yang satunya mau kan nggak Belum. enak. Terus ada yang mau kasih uang, saya kasih Lebih ya, kasih saya uang kasih gaji uang lebih, untuk lebih. bukan gaji, Apa? saya kasih uang bikin barbershop. Saya terus Dimodelin maksudnya dimodelin itu ya. modalin, tapi sampai 1 bulan 2 bulan uangnya nggak datang saya nggak lanjutin. Terus saya pun pernah pengen ngambil
pinjaman di Pinjaman bank. di bank itu ya. Mau pinjaman di bank tapi Terus? apa ya? Enggak mau banknya gitu. Saya nggak berani karena pertama ada orang yang ngelarang saya untuk pinjam di bank. Jadi Yes. dulu saya pernah deket sama seseorang cewek gitu. Terus saya pilih aku pinjam uang di bank. Gak usah pinjam bank. Terus pokoknya jalanin aja yang ada. Pokoknya kalau kamu punya niat pasti ada jalan, walaupun nggak harus pakai pinjaman bank. Walaupun sebetulnya walaupun pinjaman bank nggak apa-apa, tapi takutnya riba itu loh. Tapi sebetulnya ribet sih kalau anak bank itu ya. Nggak Pinjaman bank. jangan Enggak ya. Saya siang didatangi di survei, terus besoknya bisa cair 15 juta kalau nggak salah. Tapi kurang itu. Dihitung-hitung kurang. Paling enggak sampai 25 lah. 25 itu bikin barbershop sederhana. Tapi kursinya bagus ya gitu. Kursinya Instagramable gitu lah. Iya, pokoknya ya benar. Itu jarang pokoknya saya kalau punya seandainya saya punya rezeki terus bisa bikin barbershop, pokoknya kuncinya di kursi gitu. Kursinya pokoknya enggak beda sama yang barbershop lain lah ya. Enggak biasa-biasa karena kan kursi ya. kan singgasananya customer. Jadi benar. customernya nyaman, dijak ngobrol enak, kursinya enak, instagramable wes ya toh. Pasti bulan berikutnya lek enggak datang wes enggak apa-apa itu kan banyak yang foto-foto sekarang ya kalau instagramable ya. Walaupun nggak datang berikutnya atau bangkrut barbershopnya paling tidak saya punya aset kursi ya, itu yang kursi mahal. yang klasik mahal 10 tahun atau 20 tahun atau 5 tahun berikutnya 10 tahun lah mesti lebih mahal lagi. Cocok ya. Seperti itulah pokoknya. Ya itulah ngobrol kita ya. Enggak penting banget sih. Tapi bagi barbershop sangat penting ini ya. Bagi customer sangat penting. Jadi poin yang bisa pokoknya poinnya kalau mau order di saya walaupun potongan saya biasa-biasa aja sebetulnya. Ya jangan ini lah, pokoknya jangan ngeremehin lah. Pokoknya pertama atur jadwal kan ada di Instagram saya di Rizal Pinuju itu pokoknya kalau ada di WA itu lah. WA-nya ada ntar koyo editing apa ya. Iya, bangga. Pokoknya pertama atur jadwal, lokasinya di mana, jamnya jam berapa itu segera pastiin. Jadi pastiin jamnya umpama mau di rumah jam 4, jam 4 harus standby gitu. Paling enggak jam 4 kurang seperempat. Enggak customernya masih tidur gitu ya. Lah itu kebanyakan kayak gitu. Bener. Kebanyakan masih tidur. Tidur gitu ya. Enggak apa-apa. Wong saya datang biasanya langsung sama ibunya dibangun. Terus bikin jadwal, terus eksekusi, wes langsung bayarnya kalian lihat kalau rumahnya jauh. Saya kan stay-nya di Mejayan, di belakangnya SMA 2 Mejayan. Saya stay di situ. Kalau saya suruh ke Bangunsari, jarak antara Mejayan ke Bangunsari bisa dihitung. Kalau bensinnya cukup 5.000 cukup wis berarti ongkos potong ditambah 5.000. Kalau walaupun deket sama-sama Mejayane mosok pakai bensin enggak jangan lah. Harus paling tidak harus pakai. Harus ya. Mosok seandainya kamu kasih saya 10.000 sama potongan yang di yang pangkas rambut yang di pinggir jalan itu. Sampean kasih 10.000 suruh datang ke rumah nggak mau gitu. Iya benar itu. Harusnya paling nggak kasih lah apresiasi lebih untuk transport. 10.000 tambah 5.000 atau 10.000 tambah 10.000 nggak apa-apa. Karena biasanya saya satu orang itu pasti kasih 20.000. Dua orang biasanya kasih 30.000 karena bensinnya udah pokoknya dua orang biasanya satu orang itu kelipatan 15.000. Tapi kalau satu orang itu 20.000 tapi kelipatan dua orang itu 30.000, 15.000, 15.000 itu sudah kasih
transport karena kan orangnya 2. Iya benar. Banyak yang dipending nggak ini mas? Yang order gitu, banyak yang dipending. Depending kalau memang kondisinya saya sakit. Pertama kalau capek sakit karena kan pagi saya kerja. Biasanya setelah kerja ada lembur itu sampai jam 2, jam 2:30 pulang. Itu nggak sempet istirahat. Biasanya yo saya pending besoknya. Gitu. Tapi kalau masih kuat yo saya lanjut. Tapi biasanya kalau memang terlalu banyak, seandainya hari ini ada 6 orang yang mau order, yo saya pisah. Paling enggak saya ambil 2 atau 3 orang hari ini, terus 3 orang berikutnya. Berapa mas? Ada telepon ya. Bayu Jumbangan mas. Di anu bisa nggak? Bisa nggak? Halo ya, piye? Halo. Nyapa? Saya ada telepon. Saya dulu engko tak kabari. Aku sik nggawe ngevlog iki, cuk iki. Tel. Iya engko tak parani. Yo. Oke. Kayak alamate. Yo siap-siap aku bareng ngono. Yo wis ngono ae. Yuk. Betul mas. Ben panas loh. Iki sumuk banget ya. Iki aslinya wis panas tapi apa aslinya wis emoh ngombe. Tenang. Jujur saya nggak mau minum sebetulnya. Tapi kipas angin jane kayak. Enak tapi kok nanti kalau kita nyalain kipas anginnya masuk ke masuk ke ya benar. Enggak usah lah. Panas-panasan enak. Jangan disentor mat, langsung minum aja. Biar nggak gerak. Wah masnya susah ini. Sehat mas. Masnya nggak kuat ini gimana? Kesalahannya saya minum saya rasakan kayak sirup. Iya jangan dirasain mas. Sebetulnya ya langsung tegak. Gitu mau review alkohol. Mendem di episode berikutnya sebetulnya pengen review alkohol tapi kena ini wes ampun wes gak lagi. Kalau mau review alkohol biar ini aja yang mau review. Udah gitu aja mas. Sementara gitu aja ya. Kepala Yus sebetulnya pusing enggak tapi panas loh. Panas sumpah panas. Yus ini vlog pertama kita itu vlog pertama dengan membahas barbershop. Yus adanya seperti ini minumnya cuma seperti ini, view-nya cuma seperti ini, belakangnya ada galon menurut kowe anaknya ya menurut kowe karena ini vlog pertama ini jadi tujuannya cuma untuk dokumentasi sebetulnya nggak pengen cari uang dari YouTube. Tetap kalah sama yang youtuber yang udah terkenal itu. Iya yang viewernya banyak cuma gitu. 1.000 1 juta gitu, kalah. Subscribernya banyak gitu ya. Pokoknya intinya kita mau bikin dokumentasi supaya nanti 10 tahun atau 20 tahun lagi karena ya kita bisa lihat video iki lho nom-nomanku koyo ngene iki. Iya. Karena teman SD harus didokumen. Karena dulu kita belum tahu gadget ya. Belum tahu ya. Selama sebelum sekolah sampai kita ada 4 SD teman ya. Teman ya, 4 orang sih, 4 orang. Kerja kelompok itu ya. Pokoknya ada 4 orang ya? Yang masih sebenarnya 4 orang aktif yang sekarang cuma tinggal 3. Satu nggak ikut ini yang telepon tadi satu itu. Nah, nanti kita kasih coba di akhirnya kita kasih ini gitu. Selamat datang itu. Gimana rasanya? Siapa tahu kalau minat ya suruh habisin, kalau nggak minat ya wis sekali aja. Nah, ya seperti itulah. Pokoknya ini intinya cuma dokumentasi. Oh iya benar. Kalau ada berikutnya ya dilihat. Dislike nggak apa-apa, pokoknya dislike atau like nggak apa-apa. Tapi lebih baik dislike ya. Pokoknya dislike atau ngomong video seperti ini nyocot gak enak tujuannya gitu. Pokoknya seperti ini kita mau ngevlog. Niatnya mau review ini tapi ini terlalu keras buat saya. Ya terjadi. Kita talking about barbershop aja. Ya, ini acaranya ini. Jadi ini namanya Nino itu nanti ini siapa? Mungkin YouTube-nya talking Nino. Pokoknya kita kasih
video talking Nino itu nanti bisa sama saya Rizal Pinuju atau Rizal atau Nyumin itu. Pokoknya ini pokoknya Nino. di follow Instagramnya ya. Ini biar banyak. Yo Instagram saya Rizal Pinuju, Instagrammu apa cok? Nino Anggara. Pokoknya ya, nanti di deskripsi ada banyak loh. Ya. Pokoknya kalau mau order selama di area Madiun monggo nanti ke alamat Instagram yang ada di deskripsi. Benar. Bersip ya. Ben Moro Barbership. The Barbership. Oke. Rada mumet sithik lah. Oke. Nah ya, oke. Saya tutup ya. Ciao. Oke, terima kasih. Oh iya, lali lupa. Selama pandemi jangan lupa pakai masker. Ya. Gitu. Semua kemana-mana. Sakit nggak sakit tapi harus pakai masker. Mana-mana. Yes, pokoknya kita harus menjaga kesehatan. Masker, cuci tangan, jaga jarak. Tapi kalau jaga jarak ya terlalu lebih sih. Tapi yo nggak apa-apa lah jaga jarak selama kita pakai masker. Terus pulang dari main cuci tangan, nggak apa-apa lah. Karena manusia itu sejatinya makhluk sosial. Kalau nggak bisa sama orang lain, nggak membutuhkan orang lain, nggak berbaur sama orang lain, individu nggak bisa. Makanya itulah, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan, rajin olahraga, rajin minum. Oke.